Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Fadiwati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan pembelajaran kimia. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran KD 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Dengan materi 1. Melakukan, menyimpulkan, dan menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. 2. Menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Modul ajar, nama penyusun Hayalut Fiamani, mata pelajaran kimia, fase F, kelas 11, jumlah peserta didik, 30 orang, mode pembelajaran, tatap muka, alokasi waktu, 2 pertemuan 4 kali 45 menit. Keragaman murid untuk kesiapan, peserta didik telah mempelajari ikatan ion, ikatan kovalen, senyawa ion, senyawa kovalen, sifat konduktor dan isolator, klasifikasi zat atau larutan. Keragaman murid minat, belum dilakukan pendataan tentang minat peserta didik. Keragaman murid profil belajar, belum dilakukan tes gaya belajar. Rencana, konten, menganalisis sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan dan berdasarkan daya hantar listriknya. Rencana proses, 1. Peserta didik melakukan percobaan di laboratorium. 2. Peserta didik menyajikan hasil percobaan mengenai sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. 3. Peserta didik menganalisis sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan percobaan. 4. Peserta didik menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Rencana produk, data hasil percobaan, dan peserta didik mampu menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Kompetensi awal, peserta didik telah mempelajari ikatan ion, ikatan kovalen, senyawa ion, senyawa kovalen, sifat konduktor dan isolator, klasifikasi zat atau larutan. Profil pelajar Pancasila, aktif dalam diskusi, disiplin, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, santun. Kompetensi dasar, sikap spiritual, menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kompetensi dasar sikap sosial menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Kompetensi dasar keterampilan, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran sikap spiritual mengungkapkan rasa syukur atas adanya keteraturan sifat larut elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya sebagai wujud kebenaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Tujuan pembelajaran sikap sosial, 1. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu dengan aktif bertanya dalam kegiatan pembelajaran dan percobaan uji daya hantar listrik larutan. 2. Menunjukkan sikap santun dalam mengemukakan pendapat dan menanggapi pendapat orang lain saat berdiskusi. 3. Menunjukkan sikap antusias dalam melakukan percobaan. 4. Menunjukkan sikap ketelitian dalam mengamati gejala yang timbul pada saat melakukan percobaan. Tujuan pembelajaran pengetahuan, 1. Menuliskan pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. 2. Menjelaskan penyebab larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. 3. Menggolongkan berbagai larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit ke dalam bentuk tabel. 4. Menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik berdasarkan animasi dan gambar submikroskopik. 5. Menjelaskan penyebab perbedaan kemampuan daya hantar listrik antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah berdasarkan animasi dan gambar submikroskopik. 6. Menjelaskan penyebab larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Tujuan pembelajaran keterampilan, 1. Mengamati fenomena dan membaca wacana mengenai contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengajukan pertanyaan terkait wacana yang telah disajikan. 3. Melakukan percobaan uji daya hantar listrik larutan. 4. Mengamati gejala daya hantar listrik yang terjadi pada setiap larutan yang diuji. 5. Mencatat hasil percobaan ke dalam bentuk tabel hasil pengamatan.
6. Mengidentifikasi nyala lampu dan gelembung gas yang ditimbulkan pada larutan yang diuji berdasarkan hasil percobaan. 7. Menyimpulkan sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya atau nyala lampu dan timbulnya gelembung gas yang terdapat pada batang elektroda. 8. Menyimpulkan pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan gejala yang dihasilkan pada percobaan daya hantar listrik larutan. 9. Menyimpulkan perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan dan larutan elektrolit lemah. 10. Mengelompokkan larutan berdasarkan gejala daya hantar listrik atau nyala lampu dan timbulnya gelembung gas yang terdapat pada batang elektroda ke dalam bentuk tabel. 11. Menganalisis data hasil percobaan uji daya hantar listrik menggunakan larutan lain. 12. Menyimpulkan peranan larutan elektrolit dalam kendaraan. 13. Mengamati animasi daya hantar listrik pada larutan NaCl, C3COH, dan larutan gula. 14. Mengajukan pertanyaan terkait animasi yang telah disajikan. 15. Mencari informasi mengenai proses ionisasi senyawa NaCl, molekul C3COH, dan molekul gula dalam pelarut air. 16. Menggambarkan submikroskopik ion-ion yang terurai pada larutan NaCl, C3COH, dan larutan gula saat sebelum dan setelah dialiri arus listrik. 17. Mengidentifikasi ion-ion yang terurai pada gambar submikroskopik larutan NaCl. 18. Menganalisis perbedaan jumlah ion-ion yang terurai pada larutan NaCl dan C3COH. 19. Mengidentifikasi ion-ion yang terurai pada gambar submikroskopik larutan gula. 20. Menyimpulkan penyebab larutan NaCl dan larutan C3COH dapat menghantarkan arus listrik. 21. Menyimpulkan penyebab perbedaan kemampuan daya hantar listrik antara larutan NaCl dan larutan C3COH. 22. Menyimpulkan penyebab larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. 23. Menyimpulkan penyebab larutan pada nyala mengidentifikasi penyebab nyala lampu pada larutan baking soda, air pembuangan AC, dan larutan soda api. 24. Menyimpulkan larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. 25. Menyimpulkan perbedaan kemampuan daya hantar listrik pada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. 26. Menyimpulkan penyebab larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pemahaman bermakna. Untuk larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa nyalanya lampu pada alat uji dan atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat terurai menjadi ion-ion terionisasi sempurna, di mana dapat menghidupkan nyala lampu yang terang dan gelembung gas pada uji daya hantar listrik. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat terurai menjadi ion-ion sebagian, terionisasi sebagian, di mana dapat menghidupkan nyala lampu yang redup dan atau gelembung gas pada uji daya hantar listrik. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik melalui larutan. Larutan elektrolit kuat menghasilkan ion-ion yang banyak karena terionisasi sempurna sehingga menghasilkan gejala terang pada lampu. Sedangkan pada elektrolit lemah, ion-ion yang dihasilkan sedikit karena larutan tidak terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian, sehingga menimbulkan gejala nyala lampu redup. Sedangkan elektrolit lemah, ion-ion yang dihasilkan sedikit, karena larutan tidak terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian, sehingga gejala yang ditimbulkan adalah lampu yang tidak menyala. Adanya reaksi ionisasi menghasilkan gas sehingga terbentuk gelembung pada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Misalnya HCl menghasilkan H+ dan Cl-. Untuk pelaksanaan pembelajarannya, untuk pertemuan pertemuan pertama, di sini saya menggunakan tahap discovery learning dengan tahap kegiatan pendahuluan dengan durasi 10 menit. 1. Guru menyampaikan cakupan materi pokok pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sifat-sifat larut elektrolit dan non-elektrolit serta penyebab larutan dapat menghantarkan arus listrik. 2. Siswa duduk sesuai dengan kelompok yang telah diberikan dan guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Untuk tahap kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, stimulation, dengan durasi 70 menit.
Guru meminta siswa untuk mengamati fenomena dan membaca wacana mengenai contoh larutan elektrolit dan dalam kehidupan sehari-hari. Problem statement, guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan fenomena dan wacana yang disajikan. Data collection, peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik melakukan percobaan uji daya hantar listrik larutan. Yang kedua, peserta didik melakukan percobaan uji daya hantar listrik dengan menggunakan prosedur yang benar. Tiga, peserta didik diminta untuk mengamati gejala daya hantar listrik yang terjadi pada setiap parutan yang diuji. Empat, peserta didik diminta untuk mencatat hasil percobaan dengan benar. Lima, peserta didik diminta untuk menuliskan data hasil percobaan uji daya hantar listrik dalam tabel hasil pengamatan yang telah disediakan pada LKPD. Kemudian data processing, guru meminta peserta didik untuk satu, peserta didik mengidentifikasi nyala lampu dan gelembung gas yang ditimbulkan pada larutan yang diuji berdasarkan hasil percobaan. Dua, peserta didik menyimpulkan sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik atau nyala lampu dan timbulnya gelembung gas yang terdapat pada batang elektroda. Yang ketiga, peserta didik menyimpulkan pengertian larutan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan gejala yang dihasilkan ada percoba pada percobaan daya hantar listrik larutan. Empat, peserta didik menyimpulkan perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Lima, peserta didik mengelompokkan larutan berdasarkan gejala daya hantar listrik atau nyala lampu dan timbulnya gelembung gas yang terdapat pada batang elektroda ke dalam bentuk tabel. Verification, guru meminta siswa untuk menganalisis data hasil percobaan uji daya hantar listrik menggunakan larutan lain. Terus generalization, yang pertama guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan peranan larutan elektrolit dalam kendaraan. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai hasil uji coba daya hantar listrik larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian ada kegiatan penutup dengan durasi 10 menit. Satu, guru memberikan umpan balik, menanyakan kejelasan pemahaman kepada siswa terkait materi yang sudah diberikan. Yang kedua, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Tiga, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. Kemudian ada pertemuan keduanya, di sini sama saya menggunakan tahap discovery learning dengan tahap kegiatan pendahuluan dengan durasi 10 menit. Satu, guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan siswa tentang materi sebelumnya yang telah dipelajari, yaitu mengenai uji daya hantar listrik berdasarkan data hasil percobaan. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini. Yang ketiga, peserta didik sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk, duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk, dan guru membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Terus kemudian tahap kegiatan inti dengan durasi 70 menit, simulation, peserta didik diminta mengamati animasi daya hantar listrik pada larutan NaCl, C3COH, dan larutan gula. Problem statement, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang tidak dipahami terkait animasi yang telah disajikan. Data collection, guru meminta peserta didik untuk yang pertama, mencari informasi mengenai proses ionisasi senyawa NaCl, molekul C3COH, molekul gula dalam pelarut air. Yang kedua, menggambarkan submikroskopik ion-ion yang terurai pada larutan NaCl, C3COH, dan larutan gula saat sebelum dan setelah dialiri arus listrik. Yang ketiga, data processing. Guru meminta peserta didik untuk yang pertama, mengidentifikasi ion-ion yang terurai pada gambar submikroskopik larutan NaCl. Yang kedua, menganalisis perbedaan perbedaan jumlah ion-ion yang terurai pada larutan NaCl dan C3COH. Yang ketiga, mengidentifikasi ion-ion yang terurai pada gambar submikroskopik larutan gula. Yang keempat, menyimpulkan penyebab larutan NaCl dan larutan C3COH dapat menghantarkan arus listrik. Yang kelima, menyimpulkan penyebab perbedaan kemampuan daya hantar listrik antara larutan NaCl dan larutan C3COH. Yang keenam, menyimpulkan penyebab larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ada verification, guru meminta peserta didik untuk menjelaskan nyala lampu paling terang hingga paling redup menggunakan larutan lain. Generalization, guru meminta peserta didik menyimpulkan satu,
Satu, penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Dua, penyebab perbedaan kemampuan daya hantar listrik antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Tiga, penyebab larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian di sini ada kegiatan penutup dengan durasi 10 menit. Satu, guru memberikan umpan balik, menanyakan kejelasan pemahaman kepada siswa terkait materi yang sudah diberikan. Dua, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Tiga, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. Mungkin itu. Kemudian di sini ada lampiran sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang diperlukan. Satu, bahan ajar atau buku paket. Dua, modul ajar. Tiga, laptop, LCD, LCD, proyektor dan jaringan internet. Empat, LKPD. Lima, alat-alat laboratorium. Enam, bahan-bahan laboratorium. Dukungan lingkungan belajar, lingkungan fisik. Satu, kelas yang fleksibel dan nyaman dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Dua, peralatan yang digunakan aman bagi pendidik dan peserta didik. Tiga, suasana kelas yang aman dan nyaman. Lingkungan non-fisik. Satu, saling memberikan feedback yang positif. Dua, budaya saling menghargai dan mengapresiasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.